Ya, salam saudara-saudara, apa kabar? Kiranya semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat, sekalipun dalam masa-masa pandemi yang terasa sulit sampai dengan sekarang ya. Saya masih ingin melanjutkan lagi pembahasan kita tentang family discipleship, masih dalam pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan hidup. Tapi kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga. Saya akan share screen dulu supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas. Masih dalam pertanyaan, apakah tujuan utama manusia? Sejak pertemuan pertama, kita sudah menjawabnya dan semoga kita sudah mengingatnya ya. Bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Perhatikan, menikmati Dia untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk sementara waktu. Nah, mengapa perlu mengetahui tujuan hidup kita? Ini menjadi pertanyaan penting. Salah satu hal yang sangat baik dengan mengetahui tujuan utama hidup kita adalah bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap dapat menikmati Allah. Jika tujuan hidup saya adalah untuk memiliki banyak teman dan menyenangkan mereka, maka ketika mereka tidak ada lagi, saya tidak lagi memiliki tujuan hidup. Jika tujuan hidup saya adalah untuk tampak cantik atau ganteng dan sehat, maka ketika suatu saat saya menjadi tua dan sakit-sakitan, maka tidak ada lagi alasan bagi saya untuk hidup. Jika saya hidup untuk mengumpulkan uang dan membeli banyak barang, maka suatu peristiwa bisa saja terjadi dan membuat saya kehilangan segalanya. Lalu apa yang akan saya lakukan? Saudara-saudara, ada seorang nabi bernama Habakuk. Dia seorang nabi Allah dalam perjanjian lama yang melayani di Yerusalem. Dia hidup untuk menikmati dan memuliakan Allah. Tetapi orang-orang di sekitarnya hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Lalu Tuhan menunjukkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa musuh akan menghancurkan Yerusalem dengan memakai bangsa Kasdim yang jahat, yang kafir, yang tidak percaya kepada Tuhan. Peperangan itu mengakibatkan mereka akan kehilangan rumah yang nyaman, kehilangan harta benda, sehingga mereka akan mengalami penindasan, mengalami yang namanya penderitaan. Akan tetapi, Habakuk tidak kehilangan segalanya, karena dia sudah tahu tujuan hidupnya. Dia tetap percaya pada Tuhan, dan menikmati Tuhan, sekalipun tidak lagi menikmati harta benda. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, hasil pohon zaitun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang sudah ada, dikatakan yang ada dalam kandang berkaitan dengan ternak peliharaan, itu hilang. Tapi juga apa yang sedang diusahakan itu pun tidak berhasil. Tetapi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam ayat 19 Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Perhatikan bahwa dalam kesulitan dan penderitaan, dia tetap beriman dan dapat menikmati Tuhan. Pertanyaannya, mengapa bisa? Bisa, karena dia sudah mengetahui tujuan utama kehidupannya. Maka saudara-saudara, ketika kita mengetahui tujuan utama kehidupan kita,
Maka apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun kesulitan, kita tidak akan pernah goyah. Kita tetap memiliki iman. Kita tetap dapat menikmati Tuhan. Dapat bersuka cita. Dapat bersyukur. Oleh karena Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami tetap teguh di dalam iman, sekalipun ada badai, persoalan, ada pergumulan, kami tidak akan goyah karena kami sudah mengenal Tuhan dan kami tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan kami untuk hidup memenuhi tujuan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap keberadaan kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.